Yo guys, kalau seandainya kalian lagi nyari smartphone dengan harga 6 jutaan yang punya kamera selevel smartphone flagship dan juga AI yang paling advance di kelas smartphone mid-range, saran gue teman-teman bisa pertimbangin smartphone yang lagi ada di tangan gue sekarang nih, yaitu Honor 400 5G. Yap, bisa gue bilang di kelas mid-range HP ini tuh secara fitur AI emang yang paling gokil yang pernah ada di Indonesia. Dimana HP itu jadi yang pertama yang membawa teknologi Google VO2 nih. Dan tentunya masih banyak lagi fitur-fitur kece yang bisa teman-teman explore dari Honor 400 ini. So, karena kebetulan gue udah pakai Honor 400 ini kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir, gue pengen ceritain ke teman-teman semua gimana experience sepanjang pakai Honor 400 ini. Makanya buat teman-teman yang penasaran, pastiin ya teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama lagi, ini adalah video review dari Honor 400 dan langsung aja check this out. Alright, sebelum kita masuk ke pembahasannya, gua nggak ada capeknya buat ngingetin ke teman-teman semua ya. Kalau semua smartphone yang dijual sama Honor Indonesia itu tuh udah didukung sama Google Mobile Service. Yes, gua sengaja masih ngingetin ini karena kayaknya masih banyak banget orang-orang yang mikir kalau Honor itu masih satu bagian sama Huawei. Meskipun sebenarnya Honor itu tuh udah bener-bener bercerai dari Huawei guys. Makanya mereka tuh nggak keblokir dan masih bisa pakai dukungan Google Mobile Service. Jadinya teman-teman tuh nggak usah ragu atau musingin lagi urusan blokir-blokiran Huawei di smartphone-smartphone-nya Honor Indonesia. Dan balik lagi ke pembahasannya, mungkin kita bakal mulai dulu dari sektor desainnya nih. Yang bisa gue bilang ini tuh bener-bener keren banget. Yes, gue bisa bilang gini karena memang secara desainnya gue tuh jujur suka banget sama desainnya Honor 400 ini. Soalnya secara desain HP itu menurut gue kelihatan stylish ya. Ditambah lagi punya desain yang kelihatan fresh juga di pasar smartphone mid-range Indonesia. Kalau teman-teman lihat di sini bentuk frame kameranya tuh kelihatan unik dan ditambah lagi backdoornya juga premium karena udah pakai bahan dasar kaca. Apalagi feel di tangannya pun juga menurut gue berasa lumayan compact guys. Dan cukup jarang ada smartphone mid-range yang feel-nya tuh bisa compact kayak Honor 400 ini. Ya meskipun memang kekurangannya secara frame-nya di sini Honor 400 ini tuh masih pakai material plastik untuk bagian frame-nya. Cuman untuk urusan feel premiumnya teman-teman tenang aja guys. Karena smartphone ini kalau seandainya udah dilihat dari bagian depan bakal makin kerasa kalau ini adalah smartphone premium mid-range. Yes, teman-teman bisa lihat sendiri dari segi desainnya HP itu punya bezel yang kelihatan tipis dan juga simetris. Ditambah lagi spek layarnya pun juga oke banget nih. Pakai panel AMOLED 6,55 inch beresolusi 2,7K dengan refresh rate 120 Hz. Spek layar ini menurut gue jelas aja lebih tinggi ketimbang sama spesifikasi smartphone mid-range yang ada di kelas harganya. Dan untuk ngebuktiin gue udah coba compare juga head to head sama layarnya iPhone 15 Pro nih. Dan turns out HP ini tuh punya kualitas layar yang lumayan bersaing meskipun secara harganya tuh bedanya lumayan jauh. Yang perlu gue apresiasi juga di sini dari segi haptic feedback-nya Honor 400 ini juga punya haptic feedback yang berasa mantep. Tapi kalau untuk audionya sih stereo speaker di Honor 400 ini tuh masuknya ke kategori yang oke-oke aja nih guys. Bassnya tuh menurut gua nggak gitu berasa meskipun sisi positifnya HP ini tuh punya clarity yang udah cukup bagus. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya ngomongin soal performance dan juga overall experience panjang pakai Honor 400 ini. Mungkin banyak dari kalian yang sama kayak gua ya, menyayangkan kenapa Honor 400 ini tuh masih pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3. Gue pun pada awalnya juga cukup menyayangkan penggunaan chipset Snapdragon 7 Gen 3 di Honor 400 ini.
Tapi sisi positifnya dengan harga 6 jutaan, teman-teman tuh bisa dapetin smartphone dengan RAM dan juga storage yang udah gede banget guys, yaitu RAM 12GB dan storage 512GB. Ya, untungnya untuk penggunaan sehari-hari, Honor 400 ini tuh masih lancar jaya tanpa ada kendala. Soalnya emang dari segi softwarenya Magic OS 9 itu dari pengalaman gue emang fluid banget guys. Even di Honor 400 Lite yang pakai Snapdragon 6 Gen 1 pun menurut gue juga masih aman-aman aja untuk penggunaan sehari-hari. Nah, tapi yang jadi sorotan gue sama HP ini justru datang dari segi fitur AI-nya yang bener-bener bejibun banget. Dan jujur waktu launching kemarin gue juga dibuat amazed guys sama Honor 400 ini yang ternyata fitur AI-nya tuh bener-bener di highlight banget. Kayak contohnya di Honor 400 ini AI-nya kalau gue cek udah lebih banyak kayak dari Gemini dan juga fitur Honor AI lainnya. Dan kali ini AI Translate-nya pun juga udah support sama dukungan bahasa Indonesia nih guys. Terus kalau lupa juga AI imaging juga jadi salah satu yang paling di highlight dari Honor 400 ini. Seperti contohnya fitur-fitur AI editnya yang menurut gue udah makin lengkap nih. Dengan AI eraser untuk hapus objek yang gak diinginkan atau AI upscale untuk mempertajam gambar. Sama ada juga fitur AI cutout untuk misahin objek dari background dan AI outpainting nih guys. Untuk bikin background jadi lebih lebar. So far sih kalau kita lihat soal AI imagingnya menurut gue ini udah yahut banget. Tapi kalau kita ngomongin soal yang yahut-yahut, ada satu buah fitur yang menurut gue bikin smartphone ini jadi gokil banget nih guys, yaitu AI Image to Video by Google VO2. Yes, jadi dengan hadirnya fitur ini, teman-teman tuh bisa ubah gambar jadi video singkat berdurasi 5 detik langsung di dalam aplikasi galeri smartphone ini. Dan ini tuh sampai saat ini masih gratis ya guys, meskipun memang ada batasannya yaitu maksimal 10 gambar per hari. Cuman terlepas dari batasannya tersebut, menurut gue ini masih jadi fitur yang keren banget dan baru pertama kali gue temuin di Indonesia. Dan balik lagi ngomongin soal performanya, kalau untuk urusan gaming sih menurut gue smartphone ini udah cukup oke lah. Dipakai buat main Genshin Impact, smartphone itu masih cukup stabil nih guys. Dimainin di grafik medium dengan rata-rata frame rate di angka 30-40 fps. Nah, sama juga kalau kita ngomongin soal performa baterainya, menurut gua ini juga jadi salah satu letak keunggulan utama dari Honor 400 ini. Soalnya dengan kombinasi baterai 6000 mAh plus Magic OS-nya yang optimal ini, menurut gua ini tuh bikin baterai dari Honor 400 ini tuh jadi jauh lebih awet nih guys. Jujur aja optimalisasi di Magic OS ini tuh ngingetin gua sama saudaranya yaitu Huawei yang punya optimalisasi software yang bagus juga untuk urusan efisiensi daya. Soalnya dengan baterai 6000 mAh ya ini smartphone itu bisa banget loh guys bertahan up to 2 hari dengan SOT yang oke juga, yaitu di angka 8 hingga 10 jam tanpa ada kendala. Untuk chargingnya pun teman-teman juga nggak usah khawatir karena Honor tuh masih ngebekalin kepala charger 66 watt yang udah tersedia di dalam paket pembeliannya. Yang mana untuk ngecas smartphone ini dari 0 ke 100 tuh menurut gua udah cepet banget guys. Cuman butuh waktu 1 jam aja, meskipun kekurangannya smartphone ini nggak dibekali sama fitur bypass charging. That's why meskipun smartphone ini masih dibekali sama Snapdragon 7 Gen 3, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena performanya menurut gua tuh masih oke banget. Apalagi kalau seandainya teman-teman udah lihat sektor berikutnya nih. Karena di sektor berikutnya ini Honor 400 ini tuh bener-bener mirip banget sama smartphone flagship. Nah, lanjut sektor berikutnya yang gue maksud kayak smartphone flagship yaitu ngomongin soal kamera dari Honor 400 ini. Di sini Honor tuh kayaknya bener-bener serius ya untuk menggarap kamera dari Honor 400 ini. Gak nanggung-nanggung, kamera belakang ini tuh dibekali sama 2 buah kamera dengan kamera utama dengan sensor 200 megapiksel. Dimana sensornya ini tuh bahkan lebih gede guys ketimbang rata-rata smartphone flagship yang ada di pasar saat ini.
Untuk kamera lainnya ada juga kamera ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel dan juga kamera selfie dengan resolusi 50 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya seperti yang tadi gue bilang di awal video ya guys. Kalau HP itu punya hasil foto yang sekelas smartphone flagship. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sampel-sampel fotonya yang udah gue jepret. Hasil foto itu menurut gue bener-bener tajam. Even gue crop 30 kali zoom pun ini hasilnya tuh masih tajam banget. Dan dari segi warna, HDR, highlight, dan juga exposure, gue juga nggak ada komplain sama sekali guys. Karena menurut gue overall ini tuh udah bagus banget untuk ukuran sebuah smartphone mid-range. Bisa gue bilang ini adalah penantang serius untuk para kompetitor di kelas harga 6 jutaan. Apalagi kalau seandainya teman-teman pengen pakai mode portraitnya nih guys. Di sini Honor masih menggandeng Hardcore Studio Paris untuk ngasilin preset-preset warna yang menarik banget buat teman-teman apply. Kayak contohnya di sini ada beberapa preset seperti Hardcore Classic, Hardcore Color, dan juga Hardcore Vibrant yang dimana teman-teman tuh tinggal nyesuaiin aja sama hasil foto yang teman-teman mau nih guys. Even di kondisi low light sekalipun di sini hardcore mode-nya tuh masih bekerja dengan baik dan bisa ngasilin hasil foto yang estetik. Well, menurut gue sih untuk hasil fotonya baik di kondisi daylight ataupun low light, even di kamera depan sekalipun Honor 400 ini tuh bisa banget buat teman-teman andelin. Meskipun kalau kita ngomongin soal bug, smartphone ini di kameranya juga ada bug nih. Terutama kalau seandainya kita pakai untuk foto low light, ini tuh menurut gue shutternya bener-bener lama banget. That's why gue berharap Honor Indonesia bisa segera ngeberesin masalah ini karena ini tuh ngeganggu banget. Cuman terlepas dari itu, kalau kita ngomongin dari segi perekaman videonya sih, ini udah cukup oke guys. Bisa nge-record di resolusi 4K 30fps di kamera belakang ataupun kamera depan dengan hasil yang stabil yang teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Jadi nomor sekarang ini adalah sampel recording dari kamera depannya Honor 400. Dan ini gue record di resolusi paling tingginya ya guys, yaitu di 4K 30fps. Nah sekarang gue lagi ada di mall gitu, mall outdoor itu sih. Cuman di sekeliling gue tuh kayak ada ambient sound lagu sama air mancur di belakang sini. Nah kira-kira gimana buat stabilisasinya? Menurut teman-teman oke nggak nih? Sama gue pengen nanya juga untuk recording audionya. Teman-teman bisa nanya sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus lanjut ke sektor terakhir yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari Honor 400 ini. Untuk harganya sendiri, Honor 400 ini tuh dibanderol dengan harga 6.999.000 ya guys. Tapi kalau seandainya teman-teman belinya sebelum tanggal 17 Agustus, teman-teman tuh bakal berkesempatan buat dapetin Honor Watch 2i secara gratis dan juga beberapa promo lainnya nih guys. Yang tentu aja bikin value dari Honor 400 ini tuh jadi makin menarik buat teman-teman lirik. Kalau untuk kesimpulannya sih, menurut gua smartphone ini tuh adalah smartphone yang cukup worth it buat teman-teman pertimbangin di tahun 2025 ini. Soalnya terlepas dari chipsetnya yang menurut gue biasa-biasa aja, tapi smartphone itu menawarkan aspek-aspek lain yang menurut gue tuh worth it banget guys. Kayak contohnya smartphone ini tuh punya software yang optimal, kamera yang bagus banget, dan juga fitur AI yang sangat berlimpah. Makanya bisa gue bilang kalau di kelas flagship ada Samsung yang jadi pionir utama untuk fitur-fitur AI, di kelas mid-range tuh ada Honor nih guys yang jadi pionir untuk fitur AI image to video. Cuman tentu aja harapan gue nggak sampai situ aja, karena kalau gue lihat di TKDN udah ada TKDN dari Honor 400 Pro. Makanya kalau Honor Indonesia nonton video ini, kalian tuh wajib banget pertimbangin untuk masukin Honor 400 Pro ya. Karena kalau seandainya harganya masuk dan juga bagus, gue yakin produk tersebut tuh bakal laris banget di pasar smartphone Indonesia. Jadinya palingan segitu dulu aja video review gue untuk Honor 400 ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang pengen beli, link pembeliannya udah gue taruh semua di tag produk yang ada di bawah sini ya guys. Jadinya ya seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, bantu gue untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan segitu dulu aja, gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!